Kayaknya tambah berisi teman-teman, tidak sekur saya ini, tak berat gitu loh, berat RPM-nya, tapi dinaikin nanti beda, nggak ringan malah teman-teman. Mantap. Nafas nggak ada matinya kayaknya, selalu bertenaga. Nyut. Waduh, ngisi terus. Mantap, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan montir abal-abal mekanik dagelan. Di kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas tentang spring governor atau pir dari governor sentrifugal pada Delco Kijang 5K saya ini. Teman-teman, setelah mengganti dengan vakum Delco yang insya Allah asli ini, performa mobil saya sudah sangat jauh berbeda, sudah sangat memuaskan. Jadi sebenarnya saya tidak perlu lagi otak-atik lagi. Menurut saya sudah sangat memuaskan hasil dari penggantian vakum Delco yang insya Allah asli tersebut. Tetapi karena rasa penasaran, saya kepingin menyempurnakannya. Karena yang jelas saya tidak mampu untuk membeli Delco SI, Delco utuh yang harganya kisaran 4,5 juta, insya Allah original Denso juga. Jadi saya ingin ya mencoba, penasaran, bukan menyempurnakan ya, mencoba mendekati sempurna. Kalau sempurna itu kepunyaan Tuhan ya teman-teman. Mencoba mendekati performa atau karakteristik asli dari Delco tersebut. Tentunya masih bisa diperdebatkan ya, yaitu yang pertama saya mencoba mengganti vakum Delco itu. Kemudian yang kedua, kita coba mencari spring governor atau pir sentrifugal yang original. Alhamdulillah berkat kebiasaan saya yang browsing itu akhirnya ketemu. Sayangnya itu ternyata yang jual itu adalah mengambil foto dari toko lain, sedangkan toko yang bersangkutan ternyata tidak mengupload lagi dengan alasan produk tersebut termasuk rare atau langka, dan beliau juga sudah curiga bahwa fotonya diambil oleh toko lain. Beliau juga terkejut ketika saya tunjukkan ada 2 toko yang memakai foto dari toko aslinya tersebut yang ada di Surabaya, tepatnya toko Balong Mas. Dan beliau catat apakah benar-benar memang asli. Beliau menjawab, saya sudah bermain di bidang otomotif ini puluhan tahun. Jadi saya akan sampaikan, memang setelah saya cek di etalasenya di toko tersebut selalu menyampaikan secara detail setiap barang yang dijual. Diusahakan tidak ada pertanyaan. Itu memang sepertinya orangnya agak kaku orangnya. Jadi setiap item yang dijual di tokonya itu sudah dilengkapi sebanyak mungkin informasi yang dia ketahui. Jadi tidak diusahakan tidak ada pertanyaan lagi, tidak ada pertanyaan kubur. Jadi kalau sudah baca deskripsinya jangan bertanya lagi. Saya lihat banyak cat-cat yang menanyakan macam-macam, beliau sudah jawab itu sudah maksimal informasi yang saya berikan. Patokannya itu aja. Dan insya Allah informasi yang diberikan sangat-sangat akurat, terutama yang mengenai tipe model kendaraan yang cocok dengan spare part yang beliau jual. Yang kedua mengenai keaslian atau kondisi barangnya itu seperti apa. Kalau KW, bukan KW istilahnya, itu merek buatan mana, dari negara mana, itu selalu disebutkan. Jadi saya yakin insya Allah yang saya dapatkan kemarin itu adalah pir sentrifugal atau pir governor yang original. Harganya ya memang
sekitar 300.000 teman-teman, karena yang jual mengambil fotonya itu malah menjualnya hampir 400.000. Seperti ini yang sudah saya lepas ya teman-teman. Bentuk fisiknya sama aja. Yang original menurut saya sudah saya pasang, takut keliru. Jadi satunya berbentuk panjang. Ini yang panjang itu pengaitnya teman-teman. Ini enggak terlalu fokus ya. Yang panjang pengaitnya, dan yang satunya pendek. Nah ini bedanya itu aja. Dan insya Allah ini juga stok terakhir, karena memang sudah tidak diupload oleh beliau. Begitu saya tanyakan baru diupload lagi. Jadi memang dalam satu Delco ini terdiri dari 2 pir yang berbeda. Tadi sudah saya ukur, bentuknya apa sama, panjangnya sama, hanya mungkin ini lengkungan pengaitnya itu yang original itu lebih membulat. Tetapi tentunya yang berbeda nanti adalah kekerasan, kekenyalan dari pir ini. Mungkin itu nanti yang berbeda, karena secara fisik saya lihat sama aja. Malam minggu ada kepang, ya udah jalani sampai nanti jam 3 subuh ya nggak sepi. Sebentar saya pause dulu. Mudah-mudahan kelihatan ya, kalaupun tidak kelihatan ya sekedar untuk pengetahuan saja teman-teman. Jadi bandol itu nanti akan berkembang setelah putaran mesin tertentu. Nah, mulai seperti ini dia akan mengembang, membuat rotor cam ini berputar ke kanan. Jadi akhirnya lebih cepat ketemu tonjolan dari platina. Gitu aja gampangnya, memajukan waktu pengapian. Pastinya kelihatan. Yang pendek ini begitu sedikit saja kita mengembang bandolnya, ini pemberatnya, weightnya langsung bereaksi ya. Sedangkan yang di sini belum, karena ini bebas masian. Nah, pengaitnya panjang, dia akan di titik tertentu nanti baru mulai. Bentar ya. Nah, di sini mulai sedikit saja. Inilah bekerjanya ini. Jadi penambahan ya teman-teman, seperti kalau kita setting pressure switch di model jet pump itu yang kotak. Yang pertama ini katakanlah nilainya 10 kilo. Begitu sampai di sini dia baru terjadi penambahan. Ditambah ini mungkin menjadi 15 gitu gampangnya, sampai ke puncaknya. Jadi ini nanti di RPM tertentu itu mulai ditahan, gampangnya seperti itu. Jadi dia belakangan sendiri baru membantu menahan berkembangnya dari pemberat ini. Lagi-lagi perasaannya tadi kan saya coba itu sepertinya malah justru ini lebih ringan. Nah, perasaan yang benar ya pakai neraca pegas itu kita tarik, perbedaannya seberapa. Nah, sepertinya lebih ringan. Kemasannya hanya kantong plastik ini, tapi terlihat beliau itu sangat hati-hati, ditulis detail itu part numbernya. Nanti saya tunjukkan perbedaan part numbernya. Kita tidak dapat label atau bungkus yang ada labelnya ya, karena dalam satu kantong plastik itu isinya 10, kecuali kita beli 10 ya pasti dapat. Ini beli 10, yang pendek yang panjang beli 10 pasti dapat satu kantong. Tapi yang jelas ya itu sudah tidak ada. Tapi ya kok gak dikasihkan saya kantong aslinya. Mungkin ya masih punya stok tuh, karena beliau pokoknya udah nggak ngurusin lagi yang barang-barang rare ini, barang-barang langka. Karena katanya untuk aturannya itu justru barang langka itu harus dimahalkan. Nggak tahu, ada penjelasan panjang dari beliau untuk aturan-aturan di Tokopedia itu seperti itu. Jadi ya saya juga bingung kok gak dikasihkan aja kalau memang tinggal stok terakhir. Terus masih saya tanya lagi apakah masih punya vakum Delco yang original. Belum jawab, insya Allah hari Senin nanti saya kasih kabar. Sepertinya masih ada. Wah itu mudah-mudahan harganya di bawah normal. Karena barang langka terserah yang jual, suka-suka dia. Apalagi original. Oke, seperti ini aja. Ini detail sekali kwitansi notanya. Beliau jelaskan part numbernya sampai ditulis berulang-ulang di kantong plastik.
intinya teman-teman, pastinya tidak akan sempurna yang benar-benar original LC ya. Ya jawabannya mudah aja, kalau mau maido jadinya Mas siapa itu ya, bisa jadi pemberatnya itu berbeda, dan pemberatnya itu beratnya nggak sama dengan yang original, dan sudut sentuhnya dibuat berbeda, itu sangat bisa. Tetapi saya mau mencoba aja apakah memang benar pir ini berbeda dengan pir yang terpasang di Delco sebelumnya, karena secara fisik sama aja gitu. Lagi-lagi ya itu harus kita buktikan ya dengan itu tadi, pakai neraca pegas itu paling akurat. Tapi ya nanti nyobanya ya di mobil bagaimana, tetapi itu juga tetap perasaan lagi. Pokoknya saya memakai vakum Delco yang Jawa original tadi, mobil ini sudah sangat jauh berbeda. Gampangnya itu begini teman, lebih berisi gitu aja. Jadi katakanlah kita salah ngoper gitu, terlalu cepat ngoper, katakanlah dari 2 belum waktunya ya, ketiga terus kita masukkan ketiga. Kalau yang sebelumnya pasti ngelidik terus mau digas tetap ngelidik. Kalau ini tetap ngelidik tapi sebentar aja, setelah itu langsung seperti pengapian dimundurkan, langsung berisi lagi. Jadi istilahnya gampang dipaksa gitu teman-teman. Saya belum nyoba di tanjakan ekstrim ya, karena nanti kalau tanjakan mungkin lebih ke ini, ke sentrifugal gubernur adventure ini. Tapi yang saya coba dipakai jalan itu, kalau jalan datar ataupun menanjak sedikit, cukup gas sedikit saja. Gampangnya kita tidak sering mengoper menurunkan gigi. Itu yang saya rasakan. Itu tentunya secara teknis bisa kita jelaskan, yaitu karena pengapiannya selalu pas di titik puncak dari ledakan hasil pembakaran tersebut. Di puncak pembakarannya itu titik maksimum kompresinya di sana, selalu tepat di situ. Itu yang menjadikan bertenaga. Insya Allah, walaupun saya nggak mikir irit-irit, malah saya ingin boroskan lagi, insya Allah pastinya tambah irit ya. Yaitu akhirnya pembakaran menjadi efektif dan efisien. Itulah yang akhirnya menghasilkan pengiritan BBM. Nanti di video berikutnya insya Allah akan saya sampaikan mengenai karakteristik dari vakum Delco dan Gubernur Adventure ini, berapa derajat perubahannya, sesuai yang tertulis di lembar terakhir dari buku pedoman reparasi mesin Serika. Mudah-mudahan nanti bisa sekedar teman-teman, menambah pengetahuan saja, tidak perlu kita terlalu serius gitu. Jadi seperti itulah karakter betapa pentingnya waktu pengapian dari suatu mesin. Di akhir video, rasa penasaran saya itu masih satu saja teman-teman. Saya minta informasi dari teman-teman yang mempunyai Delco yang indikasinya masih original. Tolong disampaikan ke saya, apakah dengan setting rubbing block 0,45 mili dan oktan selektor di garis tengah, apakah bisa terjadi pengapian ketika dipasang Delco-nya? Itu aja. Itu yang belum saya tahu, karena sampai saat ini saya masih curiga bisa jadi konstruksi pemasangan gigi ini tidak pas, ataupun ada kemungkinan noken as saya itu giginya aus, atau bisa juga bergeser ya, sangat mungkin. Tetapi kemungkinan kalau bergeser satu gigi itu sangat drastis ya, kemungkinan adalah gigi noken as yang berkaitan dengan ini aus, atau pemasangan ini yang melenceng sedikit. Karena saya baca di mana-mana itu harusnya bisa terjadi pengapian setting celah rubbing block 0,45 mili dan oktan selektor pada posisi tengah ini, persis di bibirnya ini. Apakah bisa terjadi pengapian? Mohon informasinya teman-teman, meluangkan waktu sejenak untuk mencoba. Tapi kalau celah platinnya dilebarkan, pastinya akan terjadi pengapian ya, karena saya mencoba memakai celah rubbing block standar, artinya celah platinanya kecenderungannya rapat sekitar 0,2 sampai 0,3 mm. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.